Surabaya ini. Di dalam pasukan-pasukan mereka masih... Woi sob, sini deh. Lo lihat nih. Gila, duelnya sengit banget. Nonton apaan lu sob? Ini. Nih. Ini duel ikan hiu sama buaya. Ayo sikat. Gigit kupingnya. Pencet hidungnya kalau berani. Malih, bukan gitu ceritanya. Itu namanya Sura dan Baya. Itu ada sejarahnya. Mau tahu nggak lo? Seriusan lo? Mau dong? Share linknya ya. Dongo, Sura dan Baya itu bukan nama orang. Itu nama hiu dan buaya. Makanya jangan kebanyakan nonton bokep. Halo Sobat Budaya, balik lagi ke Rus and History Channel yang mengupas nilai sejarah, legenda, dan budaya agar tidak terlupakan sampai generasi berikutnya. Indonesia terkenal akan keberagaman seni, termasuk soal berbagai macam ikon patung yang ada di tiap kota besar sebagai objek wisata. Kalau Tugu Monas menjadi ikon dari ibu kota Jakarta, maka Surabaya pun juga punya. Buat kalian yang pernah mengunjungi kota Surabaya, pasti nggak asing lagi nih dengan ikon patung yang ini. Patung Sura dan Baya dalam bahasa Jawa adalah patung Suro lan Boyo. Adalah sebuah patung yang merupakan lambang kota Surabaya. Letak patung Sura dan Baya berada di depan kebun binatang Surabaya, atau tepatnya berada di Jalan Diponegoro, Darmo Wonokromo, Surabaya. Kisah patung Sura dan Buaya, ikon Surabaya, tak terlepas dari cerita rakyat yang seru untuk didengarkan. Gimana tuh cerita rakyatnya? Kalau gue sih biasanya tahunya cerita temen yang bilang, pakai duit lo dulu ya, nanti gue ganti. Terus gimana? Diganti nggak akhirnya? Diganti lah, aman-aman. Tapi digantinya ke Traveloka buat beli tiket ke Bali dan healing sama temen-temennya. Konon, di lautan yang sangat luas, terjadilah perkelahian antara hiu dan buaya yang membuat hiu kelelahan dan membuat kesepakatan pembagian wilayah dengan buaya, yaitu lautan untuk hiu dan daratan untuk buaya. Namun, ikan hiu ingkar janji. Diam-diam dia mencari mangsa di sungai yang menjadi kekuasaan buaya karena ikan di lautan sudah habis. Relate banget nih, kayak mantan yang dulu diem-diem selingkuh, terus dia diselingkuhin balik dan bilang semua cowok sama aja. Seketika buaya mengetahuinya. Akhirnya buaya pun marah karena hiu tersebut melanggar kesepakatannya. Buaya yang mengetahui hal itu murka kepada hiu dan akhirnya pertarungan pun dimulai kembali. Hiu menggigit ekor buaya dan buaya melawan dengan menggigit ekor hiu sampai putus. Dalam sekejap, air di sekitarnya pun berubah menjadi berwarna merah karena banyaknya darah yang keluar dari tubuh kedua binatang itu. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengalah, dan masing-masing terus bertahan dan melawan hingga titik darah penghabisan. Pertarungan ini akhirnya berakhir ketika masing-masing mempertahankan wilayah kekuasaannya, di mana hiu kembali ke lautan dan buaya kembali ke daratan. Nah, gitu dong. Gitu apaan? Ya habitat buaya yang pura-pura kenalan, terus nikung temennya, ya emang cocoknya di daratan. Jika dikaitkan lebih lanjut, pertarungan antara hiu dan buaya ini sebenarnya melambangkan keberanian arek-arek Surabaya dalam melawan para penjajah dan mempertahankan wilayahnya walaupun harus menentang bahaya. Meskipun dengan senjata dan peralatan yang sederhana, arek-arek Surabaya tetap berani mempertaruhkan nyawanya dalam mengusir penjajah dengan semangat dan keberanian yang tinggi. Hal inilah yang dilambangkan oleh pertarungan antara hiu dan buaya. Patung Sura dan Baya ini adalah patung yang memang dirancang oleh seorang arsitek bernama Sutomo Kusnadi, yaitu seniman patung dan dosen Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatika, Surabaya, dan dipahat
oleh pemahat bernama Sigit Margono. Sama seperti hubungan lo yang udah dibahas pakai kepercayaan, tapi kandas juga. Kalau kemarin kita membahas Bandung Lautan Api, sekarang kita membahas Surabaya Lautan Darah karena melawan para pihak sekutu dan Belanda. Awal pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh pemerintah yang mengeluarkan peraturan untuk mengharuskan pengibaran bendera merah putih mulai 1 September 1945 di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, beberapa minggu kemudian pada tanggal 15 September 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris dan Belanda, yaitu Nietzsche, mendarat di Indonesia dan tanggal 25 September sampai di kota Surabaya. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Albertin Walter Southern Malabi, yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Lalu, karena kedatangan sekutu dan Belanda, terjadi pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato tanggal 18 September 1945. Peristiwa tersebut menyulut kekesalan para pemuda yang lalu pada tanggal 19 September 1945 terjadi pertikaian untuk menurunkan dan merobek bendera tersebut sehingga menyisakan warna merah dan putih untuk dikibarkan kembali. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, terjadi banyak bentrokan antara tentara sekutu dengan para pejuang Indonesia. Hingga pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Insiden tersebut pun berubah menjadi pertempuran besar yang banyak memakan korban jiwa dari kedua belah pihak. Sehingga pada tanggal 29 Oktober 1945, dilakukannya gencatan senjata oleh pihak sekutu dan pihak Indonesia. Kalau dulu tuh gencatan senjata namanya. Kalau sekarang anak-anak muda biasanya tuh gai. Namun, pada tanggal 30 Oktober 1945, tanggal ulang tahun gue tuh 30 Oktober. Sorry. Peperangan tiba pada puncaknya, sehingga menyebabkan meletusnya pertempuran Surabaya. Sekitar jam 20.30 malam, mobil box yang dikendarai oleh Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Karena kesalahpahaman, terjadilah tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya. Dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Insiden tersebut memicu amarah pihak Inggris kepada Indonesia dan berakibat pada keluarnya ultimatum pada 9 November 1945 oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansur pengganti Malabi, di mana ultimatum tersebut berisi: 1. Seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Dan terakhir, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dengan batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945 yang disebarkan dari pesawat-pesawat di seluruh kota Surabaya. Karena para pemimpin perjuangan, arek-arek Surabaya dan segenap rakyat tidak menaati ultimatum Inggris, maka terjadilah pertempuran besar secara sporadis di berbagai daerah di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Tunggu. Kenapa tempurnya nggak tanggal 11 aja ya? Lah, emang kenapa? Soalnya itu tanggal enif gue sama pacar gue. Sebenarnya bukan pacar juga sih, cuma lu kan tahu gue sama Budi udah deket 2 tahun belakangan. Pada pertempuran tersebut, rakyat Surabaya digerakkan oleh banyak tokoh-tokoh berpengaruh seperti Bung Tomo yang dengan menggelegar membangkitkan semangat para pemuda dengan semboyan
merdeka atau mati. Lalu ada juga tokoh dari latar belakang agama seperti Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga menggerakkan santri-santri dan masyarakat Surabaya untuk melakukan perlawanan. Pertempuran selama 3 minggu ini menelan korban nyawa hingga ribuan jiwa dari kedua belah pihak. Bumi Surabaya pun hancur lebur dan diselimuti lautan darah. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas. Sedangkan korban jiwa dari pasukan sekutu sejumlah 600 sampai 2.000 orang. Selain itu, 200.000 orang dari rakyat sipil terpaksa mengungsi dari kota Surabaya ke daerah-daerah aman untuk menghindari perang tersebut. Pertempuran Surabaya juga menggerakkan semangat perlawanan rakyat di seluruh Indonesia kepada pihak sekutu. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 itu pun ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959. Lalu, untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dibangunlah Tugu Pahlawan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952. Gokil, thank you infonya sob. Gue jadi tahu nih sejarahnya gimana dan dapat ilmu baru. Yoi, santai. Besok-besok jangan lupa mampir lagi ke sini. Makanya subscribe dulu ya. Sip, aman-aman. Tapi nanti ya, habis gue nonton Las Mandi Lumpur sama berhentiin truk di tengah jalan yang lagi viral. Waduh. Siapa nih? Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi. Ya, buat kalian yang bisa melengkapi isi chat secara utuh yang dikirim dari Sobat Budaya ke Andi tadi, langsung aja komen gas di bawah, karena nanti akan mendapat kuis sebesar Rp50.000 yang akan diumumkan di konten yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Matur suwun.